Kerancuan jawaban berkenaan dengan sumpah. Sebagian orang ketika mereka bersumpah dengan selain Allah beralasan bahwa mereka takut berbohong. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَجْعَلُ اللَّهُ عَرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang itu untuk berbuat kebajikan. Maka jawaban atas subhat ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mis'ar bin Qaddam dari Wabrah bin Abdurrahman. Abdullah berkata, bersumpah dusta dengan nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur dengan selainnya. Adapun makna ayat yang tersebut sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, janganlah kalian itu jadikan sumpah kalian sebagai penghalang kalian untuk berbuat kebajikan, akan tetapi hapuskan sumpah kalian dengan kafarat dan berbuat kebajikanlah. Nah, kemudian hukum bersumpah dengan agama selain Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Sabit bin Ad-Dahhak ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man halafa bimillati siwal Islam kaziban muta'ammidan fahuwa kama qala." Barang siapa yang bersumpah bohong, man halafa bimillati siwal Islam, barang siapa yang bersumpah bohong secara sengaja dengan agama selain Islam, maka ia keluar dengan sesungguhnya. Fahuwa kama qala, maka ia keluar dengan sesungguhnya. Dan dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala inni bari'um minal Islam." Ya, barang siapa berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari Islam, fa in kana kaziban fahuwa kama qala. Apabila ia dusta, ya, dia berdusta, ya, maka ia sebagaimana ia katakan, benar-benar ia keluar. Maka jangan bermain-main itu dalam hal bersumpah itu. Ya. Maka qala wa in kana shadiqan, dan maka ia sebagaimana dan apabila ia jujur, ya, memang jujur dia mengatakan, ada niatnya dia mengatakan sesungguhnya di sini aku berlepas dari Islam, maka dia akan kembali ke dalam Islam dengan selamat. Maka ia tidak akan kembali ke dalam Islam itu dengan selamat. Lam ya'ud ila Islam saliman. Maka tidak akan kembali itu ke dalam Islam itu dengan selamat. Diulangi lagi, man qala, barang siapa yang berkata, inni bari'um minal Islam, sesungguhnya aku berlepas diri dari Islam, fa in kana kadziban, apabila ia dusta, fahuwa kama qala, maka ia sebagaimana yang ia katakan, benar-benar keluar. Ya. Wa in kana shadiqan, dan apabila ia jujur, lam ya'ud ilal Islam saliman, maka ia tidak akan kembali itu ke dalam Islam itu dengan selamat. Maka kita berhati-hati dalam berucap. Nah, inilah bentuk hukum bersumpah dengan agama selain dari Islam, punya konsekuensinya. Nah, apabila seseorang itu bersumpah dengan nama Allah di hadapannya, hendaklah ia menerima dari dan ridho dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mendengar seseorang bersumpah dengan nama ayahnya. Kemudian beliau bersabda, la tahlifu bi abaikum, man halafa billah falyasduq. Janganlah kalian itu bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian. Barang siapa bersumpah dengan Allah, hendaklah ia menembatinya. Man halafa billah falyasduq. Barang siapa yang bersumpah itu atas nama Allah, ya, maka hendaklah ia menerimanya. Hendaklah ia menepati sumpahnya tersebut. Wa man khulifa lahu billah falyarda. Dan apabila itu ada orang yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaknya ia menerima, hendaknya ia ridho.
Wa man lam yarda, dan barang siapa tidak ridho itu dengan Allah, faman lam yarda billah, dan barang siapa yang tidak ridho itu dengan Allah, falaisa minallah, maka ia bukan termasuk golongan Allah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ra'a Aisyah ibnu Maryam rajulan yasriku. Isa bin Maryam itu melihat, ya, Isa bin Maryam itu melihat, ya, rajulan yasriku, ya, melihat seorang yang mencuri. Kemudian ia berkata, faqala lahu asrakta, kemudian ia berkata, apakah engkau itu mencuri? Qala, ia berkata, tidak. La walladzi la ilaha illa huwa, tidak demi Rabb yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar itu selain dia. Faqala Isa, lalu Isa itu berkata, amantu billah wa kazzabtu basari, ya, aku beriman kepada Allah dan aku mendustakan itu penglihatanku. Nah, ini betapa kuatnya pengaruh dari sumpah itu, apalagi bersumpah demi Allah. Maka seorang yang bersumpah atas nama Allah, ya seharusnya itu berhati-hati, harus menepati, harus benar-benar bersumpah atas nama Allah. Apa yang disumpahkan atas nama Allah benar, adalah sesuatu yang benar, tidak berdusta. Ya, harus ridho, menerima ridho Allah, dan tidak boleh tidak ridho kalau dalam hal bersumpah itu sendiri. Maka inilah aturan-aturan di dalam Islam dalam hal bersumpah. Maka harus berhati-hati dalam hal bersumpah, atau diam. Kemudian macam-macam sumpah itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, yang kedua sumpah palsu, dan ketiga itu sumpah yang disengaja. Yang pertama itu adalah sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Artinya sumpah yang tidak ada niat untuk bersumpah, tidak ada keinginan yang kuat untuk bersumpah. Nah, dan hukumnya ini tidak dimaksudkannya sebuah sumpah, yaitu sumpah yang tidak diniatkan untuk sumpah. Sebagaimana perkataan seseorang, demi Allah kalian akan makan, atau kalian akan minum, dan semisalnya, yang tanpa dimaksudkan untuk bersumpah. Hal ini tidak dianggap sebagai sumpah. Nah, tidak bisa dikatakan sebagai sumpah secara hukum syar'i. Dan orang yang bersumpah itu tidak dikenakan beban apapun, tidak dikenakan beban apapun, tidak dikenakan itu kafarat sumpah. Nah, kalau sumpah yang tidak dimaksudkan itu untuk bersumpah. Allah Ta'ala berfirman, la yu'akhizukum Allah billaghwi fi aimanikum. Allah itu tidak menghukum kamu disebabkan oleh sumpahmu yang tidak dimaksudkan itu untuk bersumpah. Walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum, tetapi Allah itu menghukum kamu itu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Nah, ini kan jelas di sini ayatnya, dipahami secara tekstual, kita bisa memahaminya. Ya, kalau memang tidak bersumpah, ya Allah, atau otomatis tidak ada konsekuensi hukumnya. Kalau tidak bersumpah, tidak ada niat untuk bersumpah. Ya, yang ada konsekuensi hukumnya yaitu orang yang bersumpah. Ya, yang memang ada niat di dalam hatinya untuk bersumpah. La yu'akhizukum billaghwi fi aymanikum, walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman. Allah di ayat yang lain disampaikan, Al-Maidah ayat 89, Allah tidak menghukum kamu itu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Walakin yu'akhizukum bima aqadtumul aiman, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja. Kemudian sumpah didasarkan pada niat. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya.
barang siapa yang bersumpah atas sesuatu namun ia menyembunyikan hal lain, maka menjadi tolak ukur adalah niatnya, itu bukan lafaznya. Nah, dari Suaid bin Hanzalah, dia berkata, kami keluar untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara kami ada Wa'il bin Hujr. Kemudian ada musuhnya yang menginginkan untuk menawannya, namun orang-orang enggan untuk bersumpah. Lalu aku bersumpah bahwasannya ia adalah saudaraku, lalu musuhnya melepaskannya. Kami mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku memberitahukan beliau bahwa mereka enggan untuk bersumpah, dan aku bersumpah bahwasannya ia adalah saudaraku. Lalu beliau bersabda, Sodakta al-muslimu akhul muslim. Kamu benar. Sodakta, kamu benar. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Al-muslimu akhul muslim. Sumpah tergantung pada niat orang bersumpah apabila ia tidak diminta untuk bersumpah. Tetapi apabila seseorang diminta untuk bersumpah, maka hukum sumpah itu tergantung niat orang yang memintanya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal yaminu ala niyatil mustahlifi. Sesungguhnya sumpah itu digantungkan pada niat orang yang memintanya. Nah, dan juga dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaminuka ala ma yusaddiquk bihi sahibuk. Sumpah itu didasarkan pada apa yang membuat temanmu untuk mempercayainya. Nah, sumpah itu tidak batal karena lupa atau salah. Barang siapa bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, lalu ia melakukannya kembali karena lupa atau salah, maka ia tidak membatalkan sumpahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Al-Baqarah 286. Dan di dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah menjawab dia. Kemudian pengecualian itu di dalam bersumpah. Barang siapa bersumpah dan mengucap insya Allah, maka ia telah mengecualikannya dan tidak perlu ada pembatalan sumpah tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkata Nabi Sulaiman bin Daud, sungguh malam ini aku akan menyetubuhi 70 istriku. Sab'ini imra'atan. Menyetubuhi 70 orang istriku yang setiap dari mereka akan melahirkan seorang anak yang kelak akan berperang, yuqatil fi sabilillah, yang kelak akan berperang itu di jalan Allah. Sahibu awal mak. Lalu seseorang temannya atau seorang raja itu berkata, katakanlah insya Allah. Qul insya Allah. Namun ia mengatakannya falam yakun, namun ia tidak mengatakannya dan lupa, wanasya. Artinya dia tidak mengatakan insya Allah dan dia lupa mengatakan insya Allah. Maka tidak ada satupun dari istrinya itu yang mengandung. Falam ta'ti wahidan min nisa'ihi illa wahidah ja'at bisyukkin gulam. Maka tidak ada satupun dari istrinya itu yang mengandung kecuali seseorang yang melahirkan anak yang cacat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, walau qala insyaallah, dan seandainya ia mengucapkan insyaallah, lam yahnaf, niscaya ucapannya itu bisa menjadi penyebab terkabulnya keinginannya. Lam yasnal wa kana barakallahu fi hajatihi. Seandainya ia mengucapkan insyaallah, niscaya ucapannya itu bisa menjadi penyebab terkabulnya keinginannya.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa wastasna insya'a raja'a wa insya'a taraka ghairu hanif." Barang siapa bersumpah dengan mengecualikannya, maka apabila ia menghendaki, ia boleh mencabutnya atau meninggalkannya tanpa membatalkannya. Seseorang yang telah bersumpah atas sesuatu, namun ia melihat ada hal lain yang lebih baik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yamin." Barang siapa yang telah bersumpah atas sesuatu, fara'a ghairaha, namun ia melihat ada hal yang lebih baik, fara'a ghairaha khairan minha, namun ia melihat ada hal yang lebih baik, falyatil ladzi huwa khairun, maka hendaklah ia melaksanakan hal yang lebih baik, wal yukaffir an yaminihi, dan membayar kafarat itu atas sumpahnya. Ini bersifat anjuran. Ya. Kalau ada seseorang yang telah bersumpah itu atas sesuatu, namun ia melihat ada hal yang lebih baik, maka kerjakanlah hal yang lebih baik tersebut dan membayar kafarat itu atas sumpahnya. Kemudian ada larangan bersikukuh itu pada sebuah sumpah. Allah Ta'ala berfirman, "Wala taj'alullahu 'ardatan liaimanikum." Janganlah kamu menjadikan nama Allah itu dalam sumpahmu sebagai penghalang kamu untuk berbuat kebajikan. La taj'alullahu 'ardatan liaimanikum an tabarru. Watattaku, untuk berbuat kebajikan, watattaku, bertakwa dan mengadakan islah, watuslihu bainan nas, mengadakan islah perbaikan antara manusia, wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Al-Baqarah ayat 224. Ini larangan untuk bersikukuh kepada sebuah sumpah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, janganlah kalian jadikan sumpah kalian sebagai penghalang untuk tidak berbuat baik. Namun hapuskanlah sumpah kalian dengan kafarat dan berbuat kebajikan. Artinya kalau kita ada bersumpah, jangan sumpah itu menjadi penghalang untuk berbuat suatu kebaikan. Kalau nanti ditemukan sumpah itu termasuk penghalang untuk tidak berbuat baik, maksudnya, maka hapuslah sumpah itu dengan kafarat dan berbuat kebajikanlah. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wallahi, demi Allah, ketika salah seorang dari kalian, ahadukum yamin, kalian bersikukuh itu bersumpah pada sumpah yang membahayakan, membahayakan fi ahli, keluarganya, asamu lahu indallah, keluarga itu lebih dosa baginya itu di sisi Allah, min ayyu'ti, daripada ketika ia membayar kafaratahu, daripada ketika ia membayar kafaratnya yang telah diwajibkan oleh Allah, alati yaftaradallahu alaihi, demi Allah, ketika salah seorang dari kalian bersikukuh untuk bersumpah pada sumpah yang membahayakan. Ada seseorang bersumpah berkenaan dengan sumpah yang membahayakan dan dia tetap bersikukuh atas sumpahnya tersebut, membahayakan keluarganya, itu lebih dosa itu baginya di sisi Allah daripada ketika membayar kafarat yang telah diwajibkan oleh Allah. Nah, lebih baik ditinggalkan sumpah yang membahayakan tersebut dengan membayar kafarat. Sumpah untuk pengharaman. Barang siapa berkata, makananku adalah haram bagiku, atau haram hukumnya bagiku, memasuki rumah si fulan, dan hal yang semisalnya, maka perkataan tersebut tidaklah menjadi hal-hal tersebut haram. Namun bagi orang tersebut harus membayar kafarat sumpah apabila ia melakukannya.
Allah Ta'ala itu berfirman, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Hai Nabi, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahalallahu laka. Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkan itu bagimu? Tabtaghi mardata azwajika. Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qad faradallahu lakum, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu sekalian tahillata aimanikum, ya, mewajibkan kamu sekalian membebaskan diri itu dari sumpahmu. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika itu Rasulullah SAW menginap dan meminum madu di rumah Zainab binti Jahsy. Kemudian aku dan Hafsah bersepakat apabila beliau ke rumah salah satu dari kami, ia akan mengatakan, apakah engkau makan maghafir, buah yang berbau kurang sedap? Sesungguhnya aku mencium bau maghafir darimu. Rasulullah menjawab, tidak. Namun aku tadi minum madu di rumah Zainab binti Jahsy dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Dan aku telah bersumpah, janganlah engkau beritahu siapapun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pengharaman sesuatu yang halal menyebabkan seseorang harus membayar kafarat. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu suri teladan yang baik itu bagi kalian.